yakin dia itu pendaki, tapi kenapa pada saat itu dia langsung turun ke bawah. Alhasil gue langsung kabur ninggalin dia, tapi dengan dia ngelambain, ayo sini mas, ke sini ikut saya. Si Pehong sama si Wawan dengar di dalam tenda, dia nanya ke gue, Riz, itu suara beneran gamelan Jawa atau cuma halusinasi kita aja? Ternyata bener, gue bertiga ngerasain itu namanya gamelan Jawa. Jadi bener, di dalam tenda ini gue dengar kayak ada transaksi, kayak misalnya dalam bahasa Jawa, mau beli apa mas, atau mau tuku apa, mau segala macam. Jadi keluar itu suara-suara kayak gitu, kayak kita transaksi di pasar tradisional. Seaneh-aneh saya, dia keluar, tapi dengan cara manjat ke gunung, dengan wajah yang sudah berubah. Si Mas Rudinya ini berubah dengan wujud yang sudah badannya pucat, badannya biru, dan wajahnya banyak memar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randi Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan salah seorang narasumber yang punya pengalaman mistis. Dan kali ini pengalamannya itu terjadi di Gunung Merbabu. Nah, ini gunung yang salah satu gunung yang lumayan ramai didaki sama orang. Tapi banyak juga kejadian-kejadian janggal yang dialami sama pendaki di sana. Kita langsung kenalan sama narasumber kita kali ini. Halo, ya, Bang Faris. Halo juga Bang. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah Bang. Bang Faris ini mendaki ke Merbabu itu waktu tahun berapa tuh Bang? Ini tahun 2017, sekitar bulan Februari Bang. Jadi niat dari liburan kuliah Bang. Oh, jadi masih zaman kuliah? Zaman kuliah. Liburannya selalu naik gunung? Selalu naik gunung, karena ada kegiatannya yang jadi memacu adrenalin jatuhnya. Nah gitu ini Bang. Gunung Merbabu ini gunung pertamakah atau gunung yang kesekiankah? Gunung yang kesekian, tapi yang paling membekas dalam ingatan karena ada peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Kalau bagi saya, kalau bagi gua nih Bang, gitu Bang. Dan ini yang ngalamin Bang Faris doang atau beserta teman-teman pendaki Bang Faris yang lain? Ini gue yang ngalamin dan dua teman gue Bang. Jadi semuanya itu terjebak dalam suatu momen yang dimana gue ketemu sebuah pasar yang agak beda dari yang lain Bang, di Gunung Merbabu. Nah berarti ini sama teman pendaki yang satu grup sama Bang Faris ya? Iya benar Bang. Wah, tahan dulu cerita ini Bang. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana perjalanan Merbabunya Bang Faris kali ini, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang punya pengalaman juga, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok-sosok apa aja yang dilihat dan terjadi di sana. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Faris kali ini, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Faris, awal mula perjalanan lo ke Merbabu ini dan yang terjadi di sana gimana tuh Bang? Oke, berangkat dari tahun 2017 Bang ya, yang tadi gue ceritakan. Ini adalah kegiatan yang biasa gue lakukan setiap setahun. Itu dilakukan pada saat libur kuliah. Karena gue itu waktu tahun 2017 kuliah di salah satu kampus yang ada di Jakarta Timur. Nah, jadi berangkatnya ini dari bulan Februari kalau nggak salah 2017, karena kan libur kuliah itu panjang sampai berbulan-bulan. Nah, gua berangkat, si Wawan sama temen gua namanya Pehong. Jadi gua berangkat bertiga nih dari Tangerang. Nah, dari Tangerang kita berangkat ke naik KRL atau kereta listrik ke Pasar Senen. Nah, dari Pasar Senen ini gua naik kereta yang ke arah Solo Jebres. Ini kereta yang paling murah waktu tahun 2017, kita 100 ribuan lah. Nah, berangkat dari Pasar Senen itu sekitar jam 3 sore.
Jadi kan selama perjalanan itu kalau nggak salah 10 jam atau lebih lah. Sampai di Solo Jebres sekitar jam 3 pagi atau jam 4 subuh. Kalau secara perkiraan dari estimasi waktu. Nah, pada saat itu jam 3 pagi atau jam 4 subuh itu masih sepi banget suasana di luar stasiun. Nggak ada transportasi dan segala macam. Jadi gua mikir daripada kita berangkat pagi-pagi banget sampai ke base camp Merbabu, lebih baik kita stay dulu aja di stasiun sambil nunggu azan subuh. Karena alhamdulillah kita bisa istirahat 2 jam atau 3 jam tidur di musolanya stasiun gitu bang. Nah, alhamdulillah udah jam 5 subuh nih bang, kita sholat sebagaimananya, terus sarapan segala macamnya. Nah, keluar dari stasiun ada angkot atau transportasi yang mencegat kita nih bang nih. Udah tahu mungkin karena fashion kita naik gunung dan bawa tas yang berat. Nah, ditembak langsung sama si supirnya. Mau naik gunung mana mas? Gua langsung jawab ini, ke Merbabu bang. Oh Merbabu, yaudah ikut sama saya aja gitu. Jadi ditembak sama harganya 400 aja dah, yuk mau nggak, langsung sampai base camp. Aduh, gue dengan cara yang seperti itu, dengan harga yang seperti itu sangat nggak mungkin. Karena kan zaman-zamannya waktu kuliah cuma bawa mungkin 100.000 atau 200.000, kan lumayan. Selebihnya buat bisa beli oleh-oleh gitu bang, habis dari gunung. Jadi gue nolak secara halus-halus sama si abangnya. Bang, nggak maaf ya, saya nggak bisa ikut karena harganya yang terlalu mahal atau ongkosnya yang terlalu mahal. Jadi gue langsung putar otak nih, gimana cara kita ke base camp dengan cara ongkos yang murah. Nah akhirnya ternyata ada mobil bak sayur bang. Nah dari bak sayur ini kita nego sama si supirnya, bang anterin saya ke daerah base camp Merbabu. Nah ditawar-tawar 100.000 ternyata, alhamdulillah. Tapi dengan kondisi kita ada di belakang mobil sambil bawa sayur-sayurannya gitu bang. Jadi kita berangkat dari jam 6 dari stasiun Solo Jebres. Nah dari stasiun Solo Jebres sampai base camp Merbabu yang namanya itu base camp Selo. Kalau teman-teman sering dengar, nah base camp Selo ini sering banyak didaki sama gunung-gunung, sama orang-orang lain. Jadi base camp ini sangat populer pada tahun 2017. Kita sampai di base camp itu sekitar jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi kita simaksi dengan mencatatkan diri dengan ninggalin fotokopi KTP. Cuma ninggalin doang. Ketuanya aja doang yang ninggalin KTP-nya. Tapi fotokopi aja. Kita berangkat dari base camp-nya itu jam 8 pagi. Itu jalanan udah lumayan terjal. Jadi kayak nanjak dikit, sedikit-dikit mungkin, tapi dengan pelan-pelan. Nah, berangkat dari jam 8 sampai pos 1 itu jam 9 pagi, Bang. Nah, kalau teman-teman tahu, Merbabu itu selalu identik dengan kabut yang tebal. Itu pasti, karena dia itu, jadi pegunungannya ini sekitar tinggi 2000 itu kabut udah mulai masuk. Padahal itu masih pagi, Bang. Jam 9, jam 10 itu pagi banget. Nah, itu masih pagi, kabut udah datang. Jadi gua nih sama teman-teman gue ini jalan berbarengan. Ada momen yang dimana gue itu jalan cepat ninggalin teman-teman gue yang di belakang, Bang. Jadi teman gue nggak nyadar ternyata gue bisa jalan cepet sendirian. Akhirnya gue jalan sendirian di depan, tapi gue yakin teman gue ada di belakang nih, Bang. Ternyata mereka pasti ngikutin gitu, Bang. Nah, sekitar jam 10 atau jam berapa pagi ya, ada bayangan yang keluar dari semak-semak atau dari pohon-pohon pinus. Karena kan Merbabu itu pinusnya tinggi-tinggi, Bang, pohon pinusnya. Nah, ada orang keluar dari bayang-bayang pinus itu. Ternyata gue lihat ternyata itu seorang pendaki. Tapi yang aneh gue bingung itu adalah kok dia bisa keluar dari jalur, keluar dari pohon pinus gitu, Bang. Selebihnya mungkin gue positive thinking aja lah. Mungkin dia habis buang air kecil atau buang air besar atau ada hajat segala macem. Oke, nggak apa-apa. Gue langsung nyapa tanya ke orangnya, Mas dari mana? Mungkin kan gua ngira nih orang Jawa atau apa, jadi kan ada dari itunya kita panggil aja Mas dari mana? Enggak, saya dari belakang habis buang hajat segala macam. Langsung gua tanya lagi, emang Mas dari mana? Saya dari ini, rombongan dari kota katanya. Oke, nggak saya pikirin mau dari kota mau dari mana. Ternyata dia minta ikut bareng, ketinggalan katanya, kata si Mas ini. Gue nanya ke namanya siapa Mas? Nama saya Rudi. Oke, namanya Rudi. Secara berkenalan, udah kita lanjut nih bareng dari pos 1 sampai ke pos 2 itu kabut udah lumayan tebel, Bang. Parah, itu masih pagi banget. Jadi kalau misal teman-teman itu jangan heran kalau misalnya ada kabut pagi di Gunung Merbabu, itu udah normal. Nah, pada saat jalan kita ngelewatin kabut terus ngelewatin jalan. Nah, ada momen yang dimana dari pos 2 ke pos 3 itu ada
belokan yang seperti huruf L atau huruf kayak cengkungan kayak gitu. Nah, di situ si Mas Rudi ini menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh bang. Dia kayak misalnya yang pertama, Mas mau ikut saya nggak ke salah satu tempat yang saya sukai. Ternyata pada saat cengkungan ini ada tebing di mana ada jurangnya bang. Nah, dia ngajak saya, Mas, ayo ikut saya ke bawah tebing ini. Ternyata saya lihat itu tebing emang dasar banget, nggak ada dasarnya segala macam. Dia tiba-tiba turun langsung ke situ bang. Gua aneh, Mas, kenapa turun kok? Itu kan tebing. Nggak apa-apa, ayo turun sama saya Mas. Di sini aman kok. Dia sambil ngomong kayak gitu. Ternyata saya lihat dia turun langsung bang. Secara nggak langsung dia loncat. Dari pos 2 ke pos 3 itu kalau teman-teman ingat ada lengkungan, ada cekungan yang di bawahnya itu langsung ke tebing, langsung ke jurang bang. Dia ngajak saya, Bang, ayo Mas ikut saya ke sini, ke bawah ini. Dengan secara spontan gua nggak mau bang. Ternyata itu memang jurang. Gua nunggu lama nih sekitar 15 menit atau sekitar 1 jam. Ini si Mas Rudinya kok nggak keluar. Ternyata seaneh-aneh saya dia keluar, tapi dengan cara manjat tebingnya bang. Dengan wajah yang sudah berubah. Si Mas Rudinya ini berubah dengan wujud yang sudah badannya pucat, badannya biru, dan wajahnya banyak memar. Jadi dia manjat bang dari tebing terus ngajak saya lagi, Mas Faris, ayo ikut saya ke bawah. Kita ikut di bawah ada surga-surga yang sudah diantikan. Alhasil saya langsung sontak pergi. Ternyata yang saya temuin si Mas Rudi yang di belakang Pinus ini ternyata bukan orang. Tapi memang benar pendakian fashion dia itu seorang pendaki bang. Gua yakin dia itu pendaki. Tapi kenapa pada saat itu dia langsung turun ke bawah. Alhasil gua langsung kabur ninggalin dia. Tapi dengan dia ngelambain, ayo sini Mas, ke sini ikut saya. Sekitar berapa menit dari tempat dia turun, dia masih ngelambai aja. Alhasil gue nggak mau lihat ke belakang lagi. Ternyata dia bukan orang normal seperti biasa. Sampai di pos 3. Pos 3 ini adalah pos batu tulis. Jadi pos yang dimana ladang lapang luas. Pos 2 ke pos 3 itu sekitar 3 jam bang. Jadi udah padang savana lu semua. Nah teman gue si Pehong sama si Wawan nih udah nyampe juga ngikutin gue secara cepat karena dia kaget atau khawatir karena si Paris ini berangkat sendirian gitu bang. Akhirnya dikejar juga nih gue bang. Alhamdulillah kita bareng sampai di pos 3 batu tulis. Nah pos 3 batu tulis itu ingat kata-kata gue nih bang. Di pos 3 batu tulis ini adalah dimana padang savana yang tempat ngecamp. Nah jadi sekitar jam 1 apa jam 2 itu udah banyak pendaki yang dari Suwanting, dari Selo yang lama segala macam udah pada ngumpul. Kita ngecamp di situ. Jadi tempatnya emang enak. Jadi sebelahnya itu udah Gunung Merapi. Jadi kelihatan banget puncaknya Merapi, pasar bubrahnya segala macam. Nah, di pos 3 batu tulis ini enak untuk kayak misalnya camp segala macam. Beranjak sampai sore. Kalau nggak salah di pos 3 batu tulis ini ada 9 tenda yang camp. Kalau nggak salah, kalau secara perhitungan saya, karena kan yang nggak secara langsung saya ngitung. Sekitar jam 8 pagi atau jam berapa ya? Itu ada badai bang. Ternyata emang kalau misalnya berbabu itu memang badai sering terjadi. Karena memang lapangan terbuka segala macam, badai ini datang, tak, bisa hancurin tenda orang nih. Ternyata tenda gue juga hampir mau copot nih bang. Ada sekitar jam 10 malam itu suara-suara yang menurut gue aneh bang. Kalau misalnya abang percaya nggak yang namanya gamelan Jawa, nah itu terdengar di luar tenda. Ternyata di luar tenda itu memang ada suara gamelan Jawa itu secara benar-benar nyata ada. Dan 2 teman gue ini dengar juga. Jadi si Pehong sama si Wawan dengar di dalam tenda. Dia nanya ke gue, Riz, itu suara beneran gamelan Jawa atau cuma halusinasi kita aja? Ternyata bener. Gue bertiga ngerasain itu yang namanya gamelan Jawa. Nah setelah gamelan Jawa, alhasil gue nekat nih kepo. Apakah bener ada musiknya? Ternyata gue bertiga keluar nih. Alhasil dari 9 tenda yang tadi gue hitung tadi sore nih bang ya, itu nggak ada bang.
Jadi gua sama teman-teman 3 teman gue nih, 2 teman gua yang tenda itu cuma 1 tenda doang di pos 3 Batu Tulis bang. Jadi 9 tenda itu hilang, entah kemana. Jadi yang gua bingung, tadi sore gua udah ngecek, udah tahu nih orang-orangnya nih yang asal dari mana segala macam, udah kenalan semuanya tadi sore. Pas sekitar jam 10 malam itu semuanya hilang setelah mendengar suara gamelan Jawa. Nah, setelah dari itu gue merasa aneh. Ini ada yang aneh nih Wan, Hong. Ternyata apa kita salah dengar? Apa kita halusinasi? Ternyata benar. Gue sama teman ini gue keliling di sekitar pos 3 Batu Tulis itu benar-benar nggak ada tenda bang. Itu tenda hilang secara misterius setelah gue mendengar suara gamelan Jawa. Nah, setelah itu akhirnya gue secara rasional nih rasa takut kan pasti ada nih. Gak mungkin lah 9 tenda itu hilang dalam sekejap sampai hitungan berapa jam. Oke, gue masuk tenda sama temen gue 2 ini. Masuk tenda, setelah itu muncul nih kabut yang dari puncak nih, dari puncak tuh turun ke bawah. Puncaknya ini kelihatan banget sih, emang kan puncak Kentang Songo tuh kelihatan dari pos 3 Batu Tulis. Nah, muncul seorang kalau misalnya pembuka awal dari sebuah dengan namanya Pasar Setan. Jadi bener di dalam tenda ini gue dengar kayak ada transaksi, kayak misalnya dalam bahasa Jawa, mau beli apa mas, atau mau tuku apa, mau segala macam. Jadi keluar itu suara-suara kayak gitu, kayak kita transaksi di pasar tradisional. Tapi dengan gua rasa rasional, nggak mungkin lah di atas gunung kok ada pasar. Rasionalnya itu gue yang secara positif aja lah, nggak mungkin ada. Tapi yaudah, dengan rasa percaya kita doa aja nih. Sekitar hampir sepertiga malam, jam 2 atau jam 3 malam nih, ada muncul sesosok, anggap aja putri. Tapi ini kelihatan bang secara visual di dalam tenda. Putrinya ini anggap aja bener-bener putri, tapi kita nggak ngeliat secara real wajahnya. Jadi dia keliling tenda gua nih bang, sampai mungkin 1 jaman lah ngeliling tenda gua. Mungkin dia tahu nih ada penghuni di dalam tenda nih. Itu gua yakin itu pasti seorang dedemit atau yang ada di gunung Merbabu. Itu keliling tenda gua bang. Itu sampai subuh, jam 4 subuh secara terus menerus bang. Gua yakin nih ada yang salah sama gua bertiga nih. Alhasil gua sampai berdoa segala macam. Mungkin ada kesombongan bagi gua nih. Tadi sebelum naik ada sombong kan gua nih. Sekitar jam berapa ya? Kedengar azan. Ternyata azannya itu dari HP temen gue nih bang. Ternyata udah jam 5 subuh. Alhasil kan udah kelihatan tuh matahari segala macam. Gue buka tenda, ternyata 9 tenda yang ada di luar gue tuh ada lagi. Jadi ringkasan gue, kemana ke 9 tenda itu yang ada di pos 3 Batu Tulis gitu bang? Ada lagi? Ada lagi. Sudah subuh itu ada lagi bang. Jadi selama 6 jam yang ada di pos 3 Batu Tulis itu kemana mereka tenda-tendanya? Terus sampai jam 6 pagi gue tanya ke mereka, Mas, semalam Mas turun atau naik? Enggak kok, kami semua ada di sini, di samping tenda Mas. Ah, beneran Mas? Bener, semalam saya keluar tenda, ada kok Mas tenda Mas. Terus gue nanya sama tenda yang lain-lain juga sama, jawabannya sama semua. Ternyata gue bertiga itu, kata yang punya ininya, mungkin anggap aja Mas lagi dipindahin dulu sementara atau enggak, seperti itulah bang. Jadi gua secara rasional nggak ngerti secara itu. Tapi yang benar kejadian ini yang ngalamin gua bertiga bang. Jadi gua di suatu masuk dimensi lah dimana gua bertiga nggak tahu secara logisnya. Tapi yang benar semalam gua nanya sama yang 9 tenda itu, ada kok tenda Mas. Tapi gua yakin 9 tenda itu hilang, nggak ada. Nah, secara udah kita langsung buang pikirannya itu, kita langsung naik nih ke puncak Kentang Songo. Yes, ketinggian 3142 Gunung Merbabu. Kita naik jam 9 pagi. Kan udah panas banget, kita naik terus sampai di puncak itu sekitar jam 12 siang. Turun foto-foto 30 menit, langsung turun lagi ke pos 3 Batu Tulis. Nah, alhamdulillah pada saat kita turun, kita cuma ngalamin kejadian-kejadian yang aneh. Anggap aja kalau misalnya kita sering kesasar di Merbabu. Makanya teman-teman kalau misalnya kita ke Merbabu itu jangan heran. Ada jalur-jalur yang anggap aja
bisa nyasarin kita tuh bang. Jadi kita anggap aja sebagai experience bagi kita bang. Kalau misal kita nemuin jalur-jalur yang beda-beda. Jadi sampai di base camp itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore bang. Alhamdulillah cuma ada kejadian tadi malam aja yang buat gua aneh karena 9 tenda itu hilang secara tiba-tiba dan kita review nih ternyata sampai di posisi maksinya. Apa benar gua sama teman-teman gua ini ngalamin kejadian kayak tadi malam? Ternyata di review lagi si Pehong ini ternyata dia waktu pada saat itu dia melanggar ketentuannya gitu bang. Jadi dia kayak anggap aja bawa minuman. Ternyata benar di dalam tasnya dia bawa minuman. Bawa minuman yang nggak harus untuk diminum di atas. Kan gue udah yakin ini kita percaya nih karena di atas gunung itu pasti ada kegiatan yang aneh-aneh. Ternyata benar dia bawa minuman gitu bang. Dia niatnya udah mau mabok bang. Ternyata pada saat malam harinya kita bertiga dikagetin. Ternyata ada tenda 9 tenda itu hilang secara tiba-tiba. Dan itu gue aneh sampai sekarang. Secara tanda tanya kemanakah tenda itu hilang dalam hitungan berapa jam. Dan balik lagi jam 5 subuh. Mungkin dari cerita review gue, yang gue aneh, jangan berbuat seenak-enaknya di atas gunung. Karena gunung itu merupakan tempat yang indah. Jadi kita jangan sampai buat yang senonoh lah di atas gunung. Mungkin yang gue bisa ambil hikmahnya, kalau kita naik gunung, hormatin aja tuan rumahnya. Ketentuannya. Kita jangan yang neko-neko lah segala macam gitu ya bang ya. Gue yakin pasti kalau kita niatnya baik, mereka juga nyambutnya, welcome-nya baik juga. Gak ada kegiatan yang aneh-aneh kayak tadi malam gitu bang. Mungkin yang bikin gue bingung itu doang sih bang. Kemana mas-mas yang mereka yang 9 tenda itu sama si Mas Rudi. Iya, Mas Rudi yang pertama tadi ya. Nah ternyata gue nanya lagi ke pos Maksi, ada emang namanya Rudi. Dia itu orang di luar masih di Pulau Jawa. Jadi dia tahun sekian emang dinyatakan hilang bang. Dinyatakan hilang sampai sekarang katanya jasadnya belum ada. Kalau misalnya ada itu suatu keberuntungan. Jadi udah dicari sama orang-orang sekitar tuh. Emang dia hilang katanya di daerah sekitar Pohon Pinus. Memang benar ternyata. Jadi Pohon Pinus itu tempat para petani biasanya ngambil rumput-rumput buat ternaknya gitu bang. Jadi kata si yang jaga posnya emang hilang sekitar situ. Tapi entah tahunnya gua nggak inget sih bang. Emang ada orang hilang dan sampai sekarang katanya belum ditemuin. Belum ditemuin. Jasadnya juga nggak tahu kemana. Wah. Tapi kalau si Rudi ini yang ketemu sama Bang Faris, itu emang bentuknya pure manusia yang dilihat gitu? Pure manusia, agak pure banget. Jadi dia ada tangan segala macam itu benar-benar pure manusia. Ya kayak orang biasa aja? Orang biasa aja, umur sekitar 30 sampai 35. Pendaki biasa aja kelihatannya. Cuma dia bawa tas 60 liter. Kalau nggak salah dia wajahnya kayak wajah-wajah orang Jawa, Mas. Gitu, Bang. Jadi gue yakin itu benar-benar manusia. Dia masih bisa nangkepin pertanyaan gue secara aksi-aksi masih bisa. Ngobrol berarti. Biasa selama dari pos 2 sampai pos 3 itu gue ngobrol kayak biasa. Nah, pada saat dia ada cekungan kayak gini, dia turun ke bawah otomatis loncat. Dan itu setelah belok atau loncatnya itu pas lagi emang bareng-bareng sama Bang Faris? Loncatnya itu dia di belakang gua, langsung loncat ke belakang. Dia langsung ini, ayo mas ikut saya ke bawah. Dia sambil naik ikut-ikut gitu, ngajak-ngajak. Jadi gua naik, itu kan dasar mas Rudi, nggak mungkin ada jalan. Enggak, ayo ikut saya aja mas. Itu ngobrol secara normal kok. Nah pada saat dia mau ke atas, ternyata dia manjat tebing dan wajahnya berubah langsung bang. Bukan Mas Rudi yang gua kenal lagi bang. Nah itu benar-benar aneh. Kok ada orang yang keluar dari Pohon Pinus tiba-tiba ngajak ke jurang. Nah itu yang gua paling yang aneh. Yang kedua yang tadi di pos 3 betul semua tenda menghilang secara tiba-tiba. Dan sama kejadian pasar setannya itu yang nggak sengaja bisa gua tangkap secara audio karena ada kegiatan pasarnya. Gitu, Bang. Kegiatan pasarnya bener-bener kedengeran ya? Kedengeran. Iki tuku opo Mas segala macam. Tapi bahasa Jawa yang gue dengar cuma iki tuku opo Mas segala macam. Itu semuanya. Itu kalau transaksi jual beli yang Bang Faris denger ini, kondisinya itu jauh atau deket dari yang Mas Faris di dalam tenda nih? Deket Bang.
Jadi kalau misalnya nih tenda gua anggap aja di belakang apa namanya yang nama ada pos 3 batu tulis itu cuma 10 meter kedengaran suaranya. 5 meter lah kedengaran ada. Berarti kayak beneran ada orang di belakang tenda? Ada semua. Jadi kita kayak di pusat pasar. Kita dengerin apa transaksi orang yang mau jual beli segala macam. Itu kedengaran. Gua cuma bertiga doang ya dengar. Gua bertiga dengar. Tiga-tiganya dengar. Tiga-tiganya dengar. Iki tuh apa masih? Itu kata kunci yang gua dengar. Itu yang paling diinget. Paling diinget dan sampai sekarang iki tuh apa masih. Ternyata gua tanya ke orang di base camp. Gua nanya ke translate sama orang Jawa. Mas, ini iki tuh apa masih artinya apa? Iki Mas mau beli apa? Tuh katanya. Mas mau beli apa ya? Dalam bahasa Jawa gitu lah. Makanya gue bingung bener aneh secara logis. Ini pas dengar ada suara transaksi jual beli di luar tenda itu, Bang Faris itu buka tenda buat ngecek dan lain-lain nggak? Gue buka tenda udah ditahan bang, karena si Pehong tahu ini kita bukan di dalam di dunia kita. Jadi dia nahan. Gue buka tenda nih bang, gue mau yakinin bener nggak emang masa ada mbok-mbok atau ibu-ibu yang di gunung atau ada pasar di atas gunung ditahan sama si Pehong. Pehong berarti udah ngeh duluan di situ. Duluan ternyata. Dan dia udah sadar duluan ketika kalau dengan suara gamelan Jawa. Dia udah ngeh. Pasti runtutan peristiwa yang kayak gitu. Dia kata dia udah pengalaman dia. Jadi udah jangan sampai gua terjebak ke dimensinya dia. Jangan sampai ngikut gitu bang. Berarti kalau dari Bang Faris buka tenda itu di jam berapa tuh Bang? Jam 10-an. Jam 10 malam. Nah, jadi pas pada saat suara gamelan Jawa itu kan cuma suara doang Bang ya. Itu gue masih berani bertiga keluar tenda. Wah ini suara gamelan Jawa dari mana? Itu masih berani ngecek keluar ya. Cuma audio doang, suara doang. Gue masih berani Bang kalau cuma suara masuk lagi ke dalam tenda. Nah baru kapur datang, baru transaksi keluar. Nah itu dia. Lanjut lagi yang tadi itu yang bayang-bayang di luar tenda kayak anggap aja kayak seorang putri yang keliling tenda gua bang. Itu udah nggak berani keluar lagi. Berarti si gamelan ini sampai ngecek dan itu nggak ada apa-apa. Habis itu nggak lama dari situ masuk ke dalam tenda. Tenda lagi. Nah dari masuk ke dalam tenda itu baru tuh yang ada suara pasar, terus transaksi sama penampakan yang ada di luar tenda-tenda itu dia. Nah, yang sosok putri di tenda ini di bagian luar, bagian dalam sih pastinya? Pastinya itu dia di luar tenda. Karena gua kan bertiga di dalam tenda, itu kelihatan bayang-bayangnya. Jadi keliling tenda gua bang. Bayangannya ngelilingin tenda. Dan pada saat itu ngelilingin tenda gua, kan otomatis di luar tenda gua kan nggak ada tenda-tenda lain tuh. Kan tadi kan udah sepi tuh. Pas gua keluar dari suara gamelan Jawa itu hilang tenda-tendanya. Itu cuma tenda gua doang sendirian bang. Dan itu aneh kejadiannya. Ini nggak tahu Bang Farisnya yang bergeser atau merekanya yang bergeser. Cuman kalau dari sekian banyak ya berarti Bang Farisnya yang bergeser ya. Mungkin, tapi secara logis gua wallahu alam lah. Nggak tahu kenapa itu bisa terjadi ya. Itu doang bang. Yang paling epic menurut gua bertiga ngerasain semua. Gua, Wawan sama si Pehong. Nah, tiga-tiganya semua ngerasain. Nah, di saat subuh dan orang-orang ini muncul lagi nih, 8 tenda lainnya ya. 8 tenda lainnya muncul lagi. Bang Faris nanya ke dia kemana aja. Mereka kan bilang ya di sini aja. Sini aja, benar. Tapi Bang Faris nanya balik gak? Dia ngelihat Bang Faris apa enggak? Nah, pada saat ditanya balik, emang tenda Mas kemana? Saya nanya langsung ke tenda saya tetap di sini. Jadi penglihatan mereka itu tenda gua ada bang, tapi penglihatan gua tenda mereka itu nggak ada. Oh, berarti mereka melihat Bang Faris seperti ya udah di dalam tenda aja, diem. Jadi mereka itu melihat gua diem di tenda, gua nggak keluar. Tapi penglihatan gua sama teman-teman gua itu bertiga, itu gua nggak ada tenda mereka. Tenda mereka nggak ada, blank langsung di jam-jam 10 sampai jam 4 subuh. Cuman mereka melihat Bang Faris dan teman-teman itu ada di tenda dan nggak kemana-mana. Diem. Jadi kayak secara bayangan gue diem di dalam tenda aja. Dan gue ngeliat mereka emang nggak ada tenda mereka. Nah
apakah gue yang bergeser atau mereka yang bergeser. Tapi mereka beneran melihat Bang Faris gak keluar ya. Berarti kalau buat misalnya kayak gue yang naik gunung di saat ada orang nggak keluar dari tenda, oh mungkin capek atau apa jadinya bisa tidur, nggak digangguin juga ya, karena ya dari awal dia udah masuk gak keluar, oh mungkin istirahat kali. Bisa jadi. Jadi mereka juga nggak yang manggilin atau gimana, nggak ya? Mungkin. Jadi mereka ngiranya nih, oh ini si Mas ini udah tidur kan, nggak boleh kan, yang nggak boleh ganggu kan lagi tidur capek segala macam. Ya etikanya kalau gitu. Kalau dia keluar kita ngobrol, kalau kita sama-sama di luar, cuman kalau dia nggak keluar ya kita juga nggak mau gangguin. Pasti. Takutnya capek atau gimana. Mungkin itu yang dirasain sama pendaki lain ya. Ngelihat Bang Faris sama temen-temen ya. Jadi yang aneh itu udah jam-jam segitu doang Bang. Mereka sampai bertanya-tanya, emang kemana mas-mas yang 8 tenda itu kemana perginya? Mereka dengan jawab spontan, kami ada semua di sini, pos 3 bertulis, nggak keluar kemana-mana, dan itu rame katanya. Dan itu jadi pertanyaan juga buat mereka ya, kok bisa-bisanya lo nanya gitu ke mereka ya? Nah, mereka juga jadi, masa sih? Enggak, semalam gua di sini kok. Dan secara mereka yakin gitu Bang. Gua yakin dah, gua nggak ngeliat mereka semua pas di malamnya itu jam 10 sampai jam 4 subuh. Dan bukan Bang Faris doang, si Wawan sama si Pehong ini juga emang nggak ngeliat juga. Itu dia. Satu tim ini ya. Itu semua karena bawa minuman itu yang udah jadi pantangan. Ya, jadi si Pehong udah niat nih mau minum pada saat malam. Mungkin niatnya itu ketika gua sama Wawan udah tidur, dia mau keluar tenda mau minum. Ternyata sebelum minum kita udah ditampakin nih Bang, sama yang hal-hal kayak gitu Bang. Jadi ya di cancel sama si PH buat minumnya. Jadi cuman bawa minuman berat-berat sampai atas, udah. Ternyata ada kejadian ini, akhirnya ya udah nggak jadi. Nggak kepikiran tuh minum. Nggak mungkin mikiran dia lihat sampai di bawah langsung dibuang. Ternyata benar dia isi tasnya ada minuman 1 botol ya anggapnya seliter lah, dibawa sama dia. Berarti si Rudi yang pendaki hilang ini itu udah beberapa tahun lalu ya? Udah hampir katanya sih 20 sampai 30 tahun ke belakang. Jadi nggak ditemuin jasadnya sampai mungkin kata si base campnya nggak mungkin ditemuin lagi jasadnya. Karena udah selama itu, bukan yang baru 5 tahun, 6 tahun ya? Bukan Bang. Jadi udah kita anggap aja orang hilang dengan status gak ditemuin jasadnya. Iya. Gitu. Jadi orang posnya menganggap seperti itu. Udah dikontakin keluarganya katanya. Di daerah kota sana, kota X lah. Gitu Bang. Berarti ya sesuai dengan titik hilangnya di sana, kejadian Bang Faris ketemu almarhum itu di tikungan itu di masih area hutan pinus ya. Bener Bang. Jadi emang titiknya sesuai di situ ya. Jadi orang posnya, oh bener. Katanya kalau misal ketemu dia, jangan heran. Tapi yang katanya ada beberapa pendaki yang sering ketemu sama dia. Tapi itu jarang. Jangan heran berarti ada beberapa orang. Ada beberapa orang yang ketemu secara gak sengaja. Dan pertanyaan yang sama dikeluarin ke base camp juga tuh. Pernyataannya sama semua. Entah itu dia keluar dari pohon pinus atau keluar dari jalur yang berbeda. Sama aja, titiknya sama aja di dalam hutan pinus itu. Nah dia turun, jasadnya itu kalau nggak salah di tikungan itu ya dia hilang katanya. Hilangnya di situ. Entah kenapa, gue juga nggak tahu Bang jatuhnya kenapa. Kalaupun ada kisi-kisi seperti yang Bang Faris alamin, ya udah selama itu nggak mungkin juga masih ada di sana gitu ya. Mungkin. Dan pasti udah pernah ada pencarian ke sana juga ya kan? Benar. Tapi sekarang kata orang posnya, entahlah Mas, mungkin udah diserahin ke alam. Jadi ya udah gitu doang. Jadinya ya udah kalau peringatan aja kalau emang balik ke Merbabu lagi ke sana Al-Fatihah atau apalah gitu ya. Kita doain aja, panjatin doa, mungkin jelek-jeleknya mungkin ada anggota tubuhnya yang masih tertinggal bisa diambil gitu aja sih Bang. Benar-benar. Gila ini epic banget di saat naik gunung terus mengalami hal-hal yang kayak gini. Tuh gue nggak bayangin kalau itu kejadian di gua sebenarnya. Iya sih Bang. Jangan sampai lah ya. Sampai kita ya naik gunung normal aja lah.
Ya, yang penting jaga alam, jangan ngerusak, Ya, jangan ngambil apapun ya, ya. bener. Yang kalau bisa nambahin karena kan ada penghijauan ya. Kalau Ya. mau bantuin ya bantuin Oke, sekalian di situ Ya, ya. reboisasi sama penggiatnya segala macam. Itu Bang, pesan gua sih Bang. Bang Faris, makasih banyak ya, Ya, udah sama-sama. mau cerita-cerita di Narasi Misteri. Bang Faris ada Instagram atau apakah yang mungkin kadang teman-teman ini mau tahu atau apa yang bisa di-share? Instagram gua Bang @farisbb, B-nya 2 kali, 2311. Nah, kalian nanti bisa follow akun Instagram Bang Faris, bisa tanya-tanya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin dari Bang Faris ini. Kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa share atau like juga nih. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nah ya udah kalau gitu, gua Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Faris juga pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,